Pertama, definisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui kelaparan. Atau dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya kepanganan bagi rumah tangga yang tercermin dari 1. Tersedianya pangan secara cukup baik dalam jumlah maupun mutunya. 2. Aman. 3. Merata. 4. Terjangkau. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua, komponen ketahanan pangan. A. Ketersediaan. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai yang melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produk pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya, jenis dan manajemen tanah, pemulihan dan manajemen tanah pertanian, pemulihan dan manajemen hewan ternak, dan permanenan. Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan, pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan sering kali berkompetensi dengan kebutuhan lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dapat berubah menjadi permukiman atau hilang akibat desertifikasi, salinisasi, dan erosi tanah karena praktik pertanian yang tidak lestari. Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan. Jepang dan Singapura menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan namun mampu mencapai ketahanan pangan. Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemprosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global. Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita. Namun, di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan. B. Akses. Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya kolasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan kemalangan gizi seringkali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan, namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan. Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan atau kepemilikan bahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan. Terdapat dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. Yang pertama yaitu akses langsung, yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri. Yang kedua yaitu akses ekonomi, yaitu rumah tangga membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain. Lokasi dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut. Meski demikian, kemampuan akses kepada suatu bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut, karena ada faktor selera dan budaya. Demografi dan tingkat edukasi suatu anggota rumah tangga juga gender menentukan keinginan memilih bahan pangan yang diinginkan, sehingga juga mempengaruhi jenis pangan yang akan dibeli. USDA menambahkan bahwa akses kepada bahan pangan harus tersedia dengan cara yang dibenarkan oleh masyarakat, sehingga makanan tidak didapatkan dengan cara memungut, mencuri, atau bahkan mengambil dari cadangan makanan darurat ketika tidak sedang dalam kondisi darurat. C. Pemanfaatan. Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga.
bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Keamanan pangan yang mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan, karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal, keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu, sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan, sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan. D. Stabilitas. Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis, atau permanen. Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan. Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja. Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten. Stabilitas pangan merupakan taraf tertinggi dari tingkatan kepemilikan atau penguasaan pangan. Urutan tingkatan yang dimaksud mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah yang pertama, ketahanan pangan, yang kedua, kemandirian pangan, dan yang ketiga, ketangguhan atau stabilitas pangan. Yang ketiga, kebijakan peningkatan ketahanan pangan. Secara umum, kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional yang dirumuskan adalah terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan tahun 1996 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001. Kebijakan yang dirumuskan diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2002, World Food Summit 5 Years Later, yaitu mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden Kepres RI nomor 132 tahun 2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Tugas DKP sesuai Kepres adalah yang pertama, merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek kesediaan, distribusi, dan konsumsi, serta mutu gizi dan keamanan pangan. Dan yang kedua, melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.